Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aklis atau Akal Islamic School adalah sebuah boarding school di bawah sebuah yayasan pusat peradaban Islam yang akan membawa siswa-siswinya kepada anak-anak yang akan membawa peradaban gemilang ke depan dengan karakter pemimpin yang cerdas tapi juga unggulan namun berbasis Al-Quran. Bagi saya, mereka bukan cuma sekedar orang cerdas yang memimpin dan membawa peradaban dengan Al-Quran, tapi bagi saya mereka adalah juga anak-anak saya yang saya doakan, selalu saya sertakan dalam doa-doa saya. Tapi saya juga akan bertanggung jawab untuk mereka. Mudah-mudahan mereka menjadi pemimpin yang kuat ke depan, menjadi pengusung peradaban yang kuat ke depan, dan untuk melengkapi kehidupan sosial mereka yang seimbang, maka kami sertakan beasiswa 50 yatim, anak-anak yatim yang berhak mendapatkan beasiswa untuk kami gabungkan di Aklis, dan ini akan memberikan sebuah lingkungan sosial yang sangat mendidik buat mereka. Karena itu, bergabunglah, mari masuk, ayah dan bunda, kita bersama-sama membangun generasi saleh dan salihah yang menjadi jembatan surga kita kelak dan membawa umat ini dan umat di dunia kepada peradaban yang gemilang. Saya juga bertanggung jawab membawa mereka untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat internasional, dan insya Allah mereka mudah-mudahan juga akan menjadi anak-anak akhirat kita yang akan menjadi jembatan surga para ayah dan bunda, dan mereka akan berjuang menjadi anak-anak yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Okay. They call me Ramzan. They say that love never lasts, that love never lives to see another day. But what I know deep down inside is what I feel, and it's so real. I give it up all for you, and there ain't nothing that I won't do. All I know deep down inside is what I feel, and it's so real with you. Allah, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will. Ya Allah, Ya Rahman, buatlah diriku ini semakin ikhlas beribadah kepadamu. Dekatilah aku seperti aku yang berusaha mendekatkan diri kepadamu. Ya Rahim, jika semua yang aku miliki malah menumbuhkan rasa ria dan ujub, maka ampunilah aku, hapuskan ria dan ujub dariku. Jikalau kau menghendaki, maka angkatlah, ambillah yang aku punya, yang menimbulkan segala perasaan selain ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sudah siap semua, Mas Hadi?
Ya sudah Bu, silakan. Mas, itunya videonya sudah dibuka? Apanya? Puisinya? Metamorfosa pendidikan. Pendidikan Indonesia sedang mengalami masa transisi. Masyarakat dituntut beradaptasi, mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Meski ini semua berawal dari pandemi, harapannya berdampak terhadap peningkatan kualitas diri. Melalui pendidikan akan terlahir generasi-generasi emas, generasi yang cerdas dan berkualitas. Melalui pendidikan akan terlahir manusia-manusia yang berpotensi, memiliki intelektual tinggi, mampu berpikir kreatif, terampil, dan mandiri, serta mampu mengendalikan emosi. Metamorfosa pendidikan. Meskipun tak mudah untuk diterapkan, tapi inilah bentuk sebuah perubahan. Mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat kita harus dipaksa mengikuti pergerakan zaman yang luar biasa. Alih-alih bicara tentang metamorfosa sebagai problematika pendidikan yang nyata, karena tidak semua masyarakat dapat menerapkannya, bukan hanya terkendala pada media dan sarana, tetapi juga terletak pada ekonomi dan manusianya. Teknologi hanya mampu diakses oleh orang yang berpeluang dan memiliki kemampuan. Teknologi hanya mampu diadopsi oleh masyarakat yang berkecukupan. Sementara semakin tercipta jurang yang tajam bagi masyarakat yang minim penghasilan. Teknologi masih belum bersahabat dengan kaum tua. Meski banyak yang bilang usia bukan kendala, tapi kenyataannya tidak sedikit di sekitar kita yang mengalaminya. Ini bukti pendidikan belum diterima secara merata. Masih banyak PR pendidikan kita. Dari hasil tes PISA, selain rendahnya minat baca, skor matematika dan sains pun masih di bawah rata-rata. Mari perlahan kita benahi. Meskipun berat menjalani transformasi, kita coba ubah strategi. Bekerja sama dan saling berkoordinasi adalah kunci agar pendidikan Indonesia menemukan solusi. Stop, jangan lagi saling menyalahkan. Kita semua harus berbagi peran untuk memikul beban pendidikan mencapai tujuan pembelajaran yang diharap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guru hebat seluruh Indonesia dan sahabat Aklis TV. Kembali di program Sagu Saku bersama Bintang. Kali ini tema Sagu Saku bersama Bintang adalah menyiapkan pembelajaran jarak jauh terkait pandemi dan new normal. Nah, sudah hadir bersama kami para pemerhati pendidikan dan aktivis-aktivis pendidikan yang luar biasa memajukan pendidikan Indonesia tentunya. Baik, kita hadirkan saja. Yang pertama yang kita hadirkan adalah Bapak Imran Lahore. Silakan Bapak Imran Lahore. Halo, apa kabar Bapak Imran? Selamat siang. Ya, senang bertemu dengan Pak Imran. Pak Imran ini adalah ketua Ikatan Guru Indonesia Wilayah Aceh. Ya, Pak Imran sudah terdengar suara saya? Iya, suaranya tidak jelas. Oh, coba volumenya ditambah saja di laptopnya. Oke. Baik. Suaranya seperti tadi lagi, udah nggak jelas. Oh, begitu ya. Oh ya. Baik, ini sebentar ya. Kita tunda dulu Pak Imran sampai suaranya jelas. Sudah hadir bersama kita juga Pak Hamid Muhammad. Oke, ada Bapak Hamid. Pak Hamid Muhammad, Pak, sudah hadir yang dari Dirjen, Mas Hadi. Oh ya, kita sapa dulu ya sebelum semuanya hadir. Pak Kepala Dinas Pendidikan Aceh nih, Pak Rahmat Fitri sudah hadir bersama kita juga. Selamat siang, Bapak.
Luar biasa. Selamat siang, Pak Kadis. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Selamat siang Pak Rahmat Fitri. Luar biasa, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Bapak sudah hadir juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak kita panggil satu-satu dulu ya Pak ya. Oke, baik. Sudah ada juga di belakang kita. Oh iya, luar biasa nih Pak Dirjen nih. Assalamualaikum Bapak. Ya, Assalamualaikum Pak Dirjen. Pak Kadis. Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Kadis. Ya, Baik, sahabat Aklis TV dan guru hebat seluruh Indonesia. Kesempatan pertama ini kita berikan dulu kepada Bapak Dirjen nih. Bapak Dirjen ini luar biasa. Mari sebelum kita mulai mendengar paparan dari Bapak Dirjen, kita doakan dulu supaya Bapak Dirjen ini selalu sehat. Ya, supaya Bapak Dirjen ini selalu memotivasi guru Indonesia. Saya sudah sampaikan ke beliau, Pak, mohon hadir di tengah-tengah kami. 20 menit saja kehadiran Bapak itu dapat menyemangati jutaan guru Indonesia. Nah, karenanya di tengah-tengah kesibukan Bapak ini sedang rapim sejatinya, tapi beliau mampu meluangkan waktunya dan izin untuk keluar duluan dari rapim untuk hadir di tengah-tengah kita. Wah, luar biasa. Baik, Pak Dirjen langsung saja. Terima kasih di program Sagu Saku bersama Bintang kali ini Bapak menyempatkan diri untuk hadir bersama kami. Insya Allah jutaan guru hebat seluruh Indonesia menyaksikan kita semua. Bapak Dirjen nih, yang pertama nih Pak, kita kan sudah pembelajaran jarak jauh nih selama pandemi. Kemudian sebentar lagi ada new normal nih Pak ya. Nah, sementara kendala-kendala yang ditemukan di lapangan itu banyak, terutama masalah internet Pak, terutama masalah jaringan, kemudian masalah media, dan banyak guru-guru yang memang masih belum melek teknologi nih. Nah, sekarang sudah jelas juga kalau 6% itu daerah yang zona hijau, sementara selebihnya zona merah, kuning, dan orange. Artinya pandemi itu tetap ada dan masih ada dan PJJ harus tetap dilaksanakan, begitu ya. Nah, sekarang di 20 menit kehadiran Bapak ini sangat kami harapkan untuk memberikan solusi terbaik. Bagaimana nih supaya pembelajaran jarak jauh ini tetap berjalan sehingga aktivitas pembelajaran di Indonesia tetap baik. Silakan Pak. baik. Terima kasih Bu Nur Badria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua guru-guru di seluruh Indonesia. Senang saya bergabung dalam program ini. Walaupun tadinya saya ingin lebih panjang sebenarnya bersama-sama Pak Kadis, ya, Pak Kabid dan semua guru-guru yang hebat ini. Tapi ternyata jadwal itu sering berubah dan saya memang mungkin hanya sekitar 20-25 menit aja pada kesempatan ini. Jadi Bapak sekalian, pemerintah sudah mengumumkan seperti tadi Bu Nur sampaikan bahwa pembelajaran kita itu akan tetap sebagian besar sekolah itu tetap pembelajaran jarak jauh. Jadi tahun pelajaran baru, tahun ajaran baru tetap tidak berubah, tetap kita mulai Juli yang akan datang, tetapi memang 94% sekolah kita, anak-anak kita itu akan tetap belajar jarak jauh, belajar dari rumah. Hanya 6% saja yang dapat membuka sekolah, tapi dengan dengan persyaratan dan prosedur yang cukup ketat. Jadi oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini saya izinkan menyampaikan beberapa hal. Jadi pertama, kita tahu bahwa selama 3 bulan terakhir ini Kemdikbud melakukan evaluasi dan 2 hal ya, yang paling utama temuan yang kita dapatkan. Jadi pertama itu masalah infrastruktur TIK. Jadi mulai dari akses internet,
yang tidak stabil di sejumlah daerah, dan itu hanya bisa dicakup maksimal 60%. Jadi 60% dari daerah kita seluruh Indonesia. Nah, selebihnya itu tidak stabil, bahkan ada yang on off, dan tentu sebagian itu masih blank spot ya. Kemudian yang kedua itu masalah perangkat digital, mungkin gurunya punya, mungkin sebagian muridnya punya, tapi ada sebagian juga yang tidak punya. Dan ini ada sejumlah usulan yang kami masih pertimbangkan, yaitu ada sejumlah usulan agar dana BOS itu bisa digunakan untuk membelikan HP murid gitu. Tapi ini nampaknya teman-teman di Bappenas, di Kementerian Keuangan kayaknya belum bisa meloloskan permintaan itu. Nah, tentu yang ketiga itu masalah pulsa. Jadi pulsa yang cukup mahal ya, karena setiap kita pembelajaran daring, kalau tatap muka seperti ini memang biasanya 1 jam itu 1 giga itu standarnya. Oleh karena itu pada awal BDR kerjasama dengan Telkomsel, dengan XL, dengan Indosat, ya. Smartfren juga belakangan ingin bergabung, karena cakupannya memang tidak terlalu luas, tapi tetap kita tampung. Nah itu memang pulsa gratis kan 30 giga itu. Jadi untuk kegiatan pembelajaran seperti pakai Zoom atau sekarang pakai StreamYard. Wah, ini saya baru ini, Bodor pakai. Itu masih bisa gratis sampai 30 giga. Tapi yang masih tetap sekarang memberikan baru hanya Telkomsel, sedangkan XL, Indosat itu nampaknya sudah berubah menjadi pulsa murah gitu ya, pulsa murah. Tapi karena kita nanti akan belajar 1 semester ke depan itu tetap pakai pembelajaran jarak jauh yang online ya. Jadi nampaknya kerjasama ini akan terus dilanjutkan. Tetapi sejumlah guru, kepala sekolah menyampaikan bahwa itu tidak cukup. Itulah kenapa penggunaan dana BOS itu kita buka sekali lagi, itu bisa digunakan untuk beli pulsa. Cuma mohon nanti bagi kepala sekolah, bagi guru, tolong itu dihitung betul, jangan sampai biaya operasional sekolah itu over expand ya untuk kegiatan seperti ini. Yang memang kita buka itu untuk kepentingan guru sebenarnya. Jadi untuk honor guru, untuk transportasi guru itu bisa digunakan dalam rangka pembelajaran. Untuk murid seperti apa? Sepanjang kalkulasinya mencukupi silahkan. Tapi kalau semua murid nanti dikasih itu bisa jadi anggaran BOS kita itu tidak akan cukup. Jadi utama hambatannya itu infrastruktur TIK. Yang kedua, saya cukup bukan kaget ya. Ini pengakuan guru sendiri. Itu ada 67% ya guru yang mengaku mereka kesulitan mengintegrasikan antara materi-materi pembelajaran yang mereka punya dengan pembelajaran digital. Artinya ini memang harus ada penguatan kapasitas guru-guru kita di seluruh Indonesia agar nanti pada semester yang akan datang hambatan-hambatan itu paling tidak diminimalisir, bisa diminimkan. Nah, oleh karena itu kami dengan Dirjen GTK itu sudah beberapa kali bertemu agar pelatihan daring kepada guru-guru untuk menyiapkan pembelajaran ke depan ini memang harus dioptimalkan. Jadi UPT kita, ada P4TK, ada LPMP, ada Balai PAUD Dikmas. Sekarang kita memang kerahkan
untuk melakukan pelatihan-pelatihan penguatan guru dalam pembelajaran daring ini agar nanti kita meminimalkan hal-hal yang dianggap nanti menjadi hambatan ketika semester yang akan datang ini kita mulai dengan pembelajaran daring. Nah, dua hal inilah yang kami sedang rumuskan apa nanti yang harus kita lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Tentu pelatihan guru itu pelatihan guru ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh Kementerian Pendidikan sendirian. Tentu Dinas Pendidikan juga punya kewajiban untuk memfasilitasi guru-gurunya, termasuk juga organisasi guru seperti IGI, seperti BRI, dan semua organisasi guru sekarang mulai bergerak untuk melakukan penguatan guru. Nah, masalah akses internet, kami sudah koordinasi dengan Kominfo. Jadi Pak Mendikbud itu dengan Menkominfo sudah pernah bertemu 2 kali kalau tidak keliru, bagaimana memfasilitasi daerah-daerah yang internetnya itu tidak optimal atau belum ada internet sama sekali. Karena catatan kami kemarin pada waktu 3 bulan yang lalu itu, selama 3 bulan ini ada sekitar 20% anak didik kita itu yang belajar manual. Jadi guru itu mengunjungi siswa, kemudian bertemu di kelompok-kelompok belajar. Ada yang hanya melalui pesan berantai. Jadi guru menyampaikan ke anak yang punya HP, kemudian anak-anak ini menghubungi teman-temannya bagaimana melaksanakan tugas-tugas yang diberikan gurunya. Dan ini pasti akan menjadi hambatan utama ketika semester depan ini kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh. Ibu dan Bapak sekalian, Pak Kadis dan Pak Kabid semuanya yang hadir pada saat ini, mohon nanti di setiap daerah, di setiap wilayah, mohon disiapkan betul rencana pembelajaran 1 semester ke depan itu. Apa saja yang harus disiapkan? 1, itu setiap kepala sekolah itu harus membuat rencana pembelajaran, apakah itu daring, apakah itu luring. Kalau daring, pasti persyaratan internet, gawai, pulsa, dan sebagainya, itu memang harus dicek betul. Kalau itu sudah oke, memilih pembelajaran daring, maka rencana pembelajarannya seperti apa, guru-gurunya nanti akan seperti apa, dan seterusnya. Jadi setiap sekolah, setiap satuan pendidikan itu sudah harus menyiapkan rencana pembelajaran selama 1 semester, baik untuk SD, SMP, SMA, SMK, termasuk juga PAUD. Nah, ketika nanti syarat-syarat untuk daring ini tidak bisa, internetnya enggak bisa, gawainya sebagian punya, sebagian tidak, maka pilihannya itu adalah luring, luar jaringan. Luar jaringan ini, pasti ini untuk daerah-daerah 3T ya. Daerah-daerah 3T itu yang akses internet nggak ada, kemudian mungkin TV nggak bisa masuk, mungkin ada sebagian yang kami catat dari hasil evaluasi kemarin itu ada sekitar 5% daerah itu yang nggak ada listrik. Maka yang harus disiapkan itu memang pembelajaran manual. Yang harus disiapkan pembelajaran manual ini siswa harus belajar melalui buku atau melalui modul. Tetapi semuanya ini harus ada petunjuk dari guru. Jadi selama 1 semester ini, anak-anak yang tidak punya akses internet, tidak ada listrik, tidak ada TV, itu memang harus ada petunjuk apa yang harus dilakukan
setiap minggu, setiap bulan, sampai akhir semester oleh masing-masing guru. Kalau guru kelas SD, jelas itu memang satu guru ya. Tapi kalau sudah menyangkut SMP, SMA, SMK, itu manajemennya memang perlu dilakukan secara terkoordinasi. Jadi diatur di situ tugasnya itu seberapa banyak, kapan harus diserahkan, materi apa yang harus dibaca, dan seterusnya. Jadi ini Ibu-Ibu sekalian, itu sudah harus disiapkan oleh kepala sekolah. Jadi kepala satuan pendidikan. Ada yang daring, ada yang luring. Tapi ada pilihan ketiga, itu yang blended ya. Jadi percampuran. Jadi ada yang daring, ada yang luring. Termasuk juga siaran TVRI itu akan terus lanjut. Jadi kalau misalnya TVRI akan digunakan sebagai media pembelajaran, karena menurut evaluasi itu sebagian besar anak-anak SD itu lebih banyak belajar dari TVRI. Tapi kalau SMP, SMA, SMK itu lebih banyak menggunakan aplikasi online. Jadi ada Google for Education, ada Rumah Belajar, ada Ruang Guru, ada Edmodo, ada Kuiper, dan seterusnya. Nah, ini memang harus disiapkan betul oleh semua satuan pendidikan. Tentu ini tidak mudah, Ibu sekalian. Kami tahu keluhan dari kepala sekolah, guru, termasuk juga orang tua itu luar biasa. Karena memang kita ini dadakan menghadapi pandemi seperti ini tanpa menyiapkan betul sebelumnya. Nah, oleh karena itu, mumpung kita masih ada waktu, mari kita siapkan bersama-sama. Saya kira Baik, sebagai Pak. itu. Baik, ya luar biasa. Pak, kalau tadi Kementerian Kemendikbud sudah menyiapkan atau sudah meminta para kepala dinas pendidikan atau sekolah untuk menyiapkan RPP ya Pak, dan itu sepertinya dari tahun-tahun sebelum pandemi pun sudah dilaksanakan kalau itu Pak, setahu saya ya. Jadi memang guru-guru selalu menyiapkan RPP. Tetapi kendalanya nih Pak, RPP ini biasanya yang dipersiapkan oleh guru ternyata pada saat di kelas berubah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nih Pak, baik Bapak dari Kemendikbud sudah memberikan perkiraan solusi nih kerjasama dengan jaringan-jaringan ya atau aplikasi-aplikasi pembelajaran. Tetapi ini permasalahannya Pak, permasalahannya itu guru itu sebagian besar belum melek teknologi. Oke, baik. Bapak juga siapkan pelatihan-pelatihan kerjasama dengan LPMP. Tetapi permasalahan selanjutnya adalah banyak di pedalaman sana tidak memiliki smartphone, tidak memiliki bahkan mungkin TVRI juga. Kalau menurut ada tuh kemarin saya juga mendengar dari pemerhati pendidikan ya Pak ya, kalau synchronous learning itu seperti TVRI, kemudian RRI itu juga dampaknya kurang terlihat maksimal begitu Pak ya. Jadi memang dibutuhkan interaksi antara guru dan siswa. Jadi memang yang dibutuhkan di sini sebenarnya Pak, kalau memang sudah ada solusi tentang aplikasi, solusi juga dari jaringan-jaringan, tetapi alangkah lebih baiknya nih kalau misalnya disediakan media pembelajaran. Dan saya setuju dengan masukan beberapa guru di Ikatan Guru Indonesia Pak ya, karena kami ini selalu menciptakan media-media pembelajaran video yang dapat diseluruhkan melalui flash disk Pak, dan itu bisa ditularkan. Jadi yang hanya 14, sekian persen ini menularkan kepada yang 64, sekian persen itu Pak, ya kan? Karena yang 64, sekian persen menurut survei Kemdikbud itu masih belum melek teknologi, begitu kan? Nah, jadi sepertinya itu akan lebih cepat pergerakannya Pak. Kalau kita menunggu pelatihan, menunggu dana, menunggu tempat, menunggu waktu, menunggu yang mau, menunggu yang mampu, begitu ya. Karena tidak hanya cukup dengan mau, tetapi juga mampu. Tidak cukup dengan mampu, tetapi juga mau. Yang lebih lengkap lagi keduanya. Jadi kalau menurut saya memang kita harus gerak cepat nih Pak. Kita harus gerak cepat. Dan sepertinya memang kalau TVRI, RRI itu kan hanya satu arah Pak. Itu justru memanjakan guru untuk berkreativitas kalau menurut saya. Karena saya juga gregetan nih Pak kalau ngelihat guru-guru yang males banget itu melek gitu Pak.
Nah, memang di sekian tempat juga seperti itu. Nah, sekarang kita dengar dulu deh penjelasan dari Kepala Cabang Dinas dulu nih di Kota Sabang nih. Bagaimana nih Pak persiapan untuk guru-gurunya yang sudah mampu melaksanakan pembelajaran jarak jauh? Pak. Sebentar saja karena Pak Dirjen juga waktunya juga sebentar. Silakan Pak. Boleh, terima kasih. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dirjen, Pak Kadis Pendidikan, Ketua IGI Aceh, Bu Nurbat sebagai host pada siang yang berbahagia ini. Ini ada dua hal yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, pembelajaran yang sudah dilaksanakan, yang sebentar lagi akan dibagi rapornya pada tanggal 20 Juni ini sudah dilaksanakan oleh teman-teman guru kita di Kota Sabang dengan dua hal. Ada yang melaksanakan dengan daring, ada yang juga yang melaksanakan dengan tidak menggunakan daring. Ini sudah terlaksana sehingga anak-anak pada tanggal 20 ini sudah mendapat rapornya. Kemudian pada sesi yang kedua ini saya ingin menyampaikan persiapan untuk new normal yang sudah kita laksanakan di Sabang. Kemarin kita sudah melaksanakan rapat dengan kepala sekolah, persiapan-persiapan yang sedang dan yang harus kita siapkan di sekolah untuk menyambut tanggal 13 Juli bila hal ini tidak terkendala dengan permasalahan COVID selanjutnya. Yang pertama, kita sudah sampaikan ke kepala sekolah dari rapat kemarin, persiapan-persiapan menyangkut dengan sanitasi, itu bagaimana dengan toiletnya, bagaimana dengan wastafelnya, bagaimana dengan hand sanitizer-nya, bagaimana dengan disinfektannya. Khusus untuk disinfektan, Pak Kadis dan Pak Dirjen, tadi pagi saya sudah koordinasi dengan posko COVID, dengan Kepala Dinas Kesehatan, bahwa mereka akan membantu kita untuk menyemprot semua sekolah-sekolah kita, SMA, SMK, dan LB yang ada di Kota Sabang. Itu akan dilakukan oleh BP Badan Penanggulangan Bencana Kota Sabang. Kemudian menyangkut dengan hal yang lain, untuk kita memastikan bahwa anak-anak kita dan guru-guru kita nanti melaksanakan tugas dengan nyaman, kita sudah koordinasi dengan Puskesmas, dengan rumah sakit. Tadi malam juga kami menyempatkan diri untuk berkoordinasi dengan Ketua Komisi Pendidikan Kota Sabang. Sekolah-sekolah kita sudah meminta untuk menyiapkan wastafel, kemudian ada termogun agar anak-anak kita dicek setiap paginya, dan kita meminta kepala sekolah dan guru untuk menghindari berjabat tangan dengan anak-anak di saat pagi dan siang saat berada di sekolah, juga memastikan anak-anak kita tidak berkumpul di satu tempat dengan kegiatan yang berkumpul dengan ramai. Baik, maaf Pak. Ya Bu. Baik, maaf, itu hanya seperti yang dijelaskan oleh Pak Dirjen tadi ya Pak ya, dan memang seperti kebanyakan sekolah juga, saya ingin yang khasnya Pak, bukan dari sisi fisiknya. Kalau fisik oke, kemarin sudah dibicarakan harus sediakan ini hand sanitizer dan bla bla bla. Nah sekarang bagaimana persiapan dari dalam gurunya sendiri Pak? Untuk guru kita berharap nanti untuk menyambut tanggal 13-nya, sebelum tanggal 13 guru kita sudah berada di Sabang. Karena Sabang ini berada di kepulauan yang semuanya dikeliling oleh laut. Guru-guru kita memastikan sebelum tanggal 13 atau 5 atau 7 hari sebelum tanggal 13 guru-guru kita sudah ada di Sabang untuk memastikan guru-guru kita benar-benar sehat. Ini sudah kita sampaikan. Hari ini juga teman-teman kepala sekolah melaksanakan rapat dengan guru-guru kita di sekolah. Kemudian baik, itu dalam segi fisik ya Pak ya. Untuk yang dalam segi kompetensi pembelajarannya Pak, bagaimana Pak? Untuk pembelajarannya, hasil rapat kita kemarin ada dua hal yang akan disiapkan oleh teman-teman guru. Yang pertama, bagaimana kelas itu teratur jaraknya. Yang kedua, dari segi pembelajarannya nanti sekolah akan mengatur shift pembelajarannya 50% yang hadir di setiap saat. Nanti akan bergantian. Ini akan dilakukan oleh sekolah. Kita beri hak untuk sekolah mengatur pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Seperti itu. Oke, baik. Sebelum dilanjutkan, saya mau minta penjelasan nih dari Pak Imran sebagai Ketua IGI wilayah Aceh nih Pak. Apa yang sudah dilakukan IGI nih Pak nih? Katanya memang IGI kan fokus di dalam meningkatkan kompetensi guru ya. Apa yang sudah dilakukan IGI selama pembelajaran jarak jauh pandemi ini Pak? Silakan Pak Imran.
Halo Pak Imran. Ya, Pak Imran. Kurang jelas suaranya, ya. Baik, Iya, ya. suaranya kurang jelas. Silakan. Oh, kurang jelas ya Pak. Putus. Baik. Baik, sekarang kita coba dulu ke Pak Kepala Dinas Pendidikan Aceh nih. Bapak, mikrofonnya mohon diaktifkan Pak. Pak Rahmat. Pak Rahmat. Iya. Ya, silakan Pak Rahmat. Boleh, Apa yang Pak, sudah dilakukan oleh Pak Rahmat? Terima kasih. Pak Kadis dulu boleh. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dirjen, Muhammad, kemudian Pak Hamid, Pak Kacap, kemudian Pak Imran. Kami bersyukur sekali hari ini bisa bertatap muka dengan Pak Dirjen dan teman-teman semua, kendati pun dalam virtual. Dan ini memang satu-satu cara yang harus kita jalani dalam kondisi yang kekinian. Pak Dirjen yang kami hormati, beberapa waktu kemarin kita sudah mencoba menyusun beberapa langkah strategis dalam rangka menyauti Mas Menteri dan Bapak Dirjen yang akan tetap tahun pelajaran kita tidak bergeser, namun skema-skema pembelajaran inilah yang harus kita sepakati, apakah daring dan luring. Tentunya di Aceh Pak, sebagaimana daerah lain di Indonesia, ada smartphone, nggak ada jaringan, ada smartphone, ada jaringan, nggak ada paket, ada smartphone, ada jaringan, ada paket, gagap lagi. Nah ini dia. Nah ini bagaimana upaya-upaya tadi yang sampai ke Pak Dirjen, insya Allah kita sesegera mungkin bisa lakukan itu Pak. Baik dari kementerian sendiri maupun dari Dinas Pendidikan Aceh sendiri. Bahwa itu memang harus kita harus segera. Karenanya Bapak, mungkin sempit sekali waktu Bapak, ini beberapa hal kami ingin menuju sekolah di Aceh itu harus diperbanyak guru-guru inti. Karenanya melalui Bapak, Ibu mohon direkomendasikan guru-guru terbaik Republik nanti yang akan menjadi mentor buat guru-guru kami, Pak. Itu langkah pertama. Yang kedua, kami juga ingin sekolah-sekolah yang ada di Aceh ini seperti sekolah-sekolah yang terbaik di Republik. Karenanya juga mohon dukungan Bapak nanti untuk memberikan rekomendasi sekolah-sekolah terbaik itu untuk mengkloning sekolah kami, Pak. Jadi kita daya saing dan mutu itu sesegera mungkin harus bisa kita capai. Kondisi yang paling prinsip adalah bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung dalam kondisi apapun. Persoalan efektivitas, persoalan ideal, itu dalam proses berjalan nanti kita siapkan. Langkah-langkah inilah yang sudah kita tempuh untuk di Aceh. Karenanya kita sudah petakan, ada yang tadi ada yang daring dan luring, ada juga luring saja, ada juga yang sebagian daring itu bisa berjalan. Namun Bapak Dirjen yang kami hormati, langkah-langkah konkret kami ini untuk bagaimana menyauti tanggal di Juli nanti kita bisa laksanakan, maka protokol pendidikan itu menjadi kewajiban. Di samping protokol kesehatan itu menjadi rujukan kita, rekomendasi kita tetap berpatokan pada gugus tugas dengan rekomendasi dengan protokol kesehatan. Tapi yang lebih penting adalah SOP ataupun protokol pendidikan. Salah satunya adalah bagaimana setiap sekolah itu harus ada petugas COVID kita, petugas sekolah COVID yang bekerjasama dengan UKS. Nah ini bagaimana memastikan anak-anak sejak ketibaan di sekolah atau diantar atau akan datang sendiri itu tidak terjadi kerumunan. Kita mendukung penuh untuk agar bagaimana upaya-upaya untuk pencegahan COVID itu tetap harus mampu dilaksanakan. Kemudian bagaimana guru-guru kita tidak ada lagi dari mukadimah A, B, dan C terus langsung memberi pelajaran. Makanya harus disepakati nanti waktunya apakah 20 atau 25 menit. Kemudian begitu pun tidak ada terjadi kontak antara guru dan si anak. Jadi selesai 20 menit atau 25 menit selesai keluar. Begitu diganti dan selanjutnya. Dan juga normal. Ada berapa kabupaten zona hijau yang akan buka sekolah tatap muka, Pak? Begini Pak, kami memastikan setelah ini, izinkan kami sedikit lagi Pak, nanti akan tiba ke situ. Pak Dirjen, mohon maaf. Jadi protokol pendidikan yang kami sampaikan sebagian tadi, itu bagaimana nanti memastikan bahwa satuan pendidikan kita itu sanggup melakukan protokol pendidikan sekaligus kesiagaan, kesiapan, protokol kesehatannya. Karenanya ini harus disimulasi Pak. Jadi kami insya Allah minggu depan dalam rencana kita akan simulasi dulu Pak. Simulasi dan sosialisasi terus menerus, karena ini memang harus kita pastikan Pak. Kita sangat khawatir dan cemas. Ketika memang ini upaya-upaya ikhtiar kita maksimal
untuk menghindari terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, maka kita harus memastikan faktanya di lapangan. Karenanya kami dengan tim nanti teman-teman di tim ahli dan teman-teman di jajaran pendidikan akan keliling Aceh, Pak. 23 kabupaten kota kita keliling, kita memastikan satuan-satuan pendidikan mana yang siap untuk menjalankan protokol itu. Dari situ nanti akan kita beri rekomendasi kemungkinan buat satuan-satuan pendidikan yang kita ajukan yang siap menjalankan protokol kesehatan plus protokol pendidikan. Itu, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Kadis. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis. Saya ini nampaknya sudah dipanggil ini untuk bergabung ke Rapimda Menteri. Oh iya, baik Pak, sebelum sebelum Bapak Dirjen, nanti kami terima kasih banyak atas waktu Bapak. Ya, sebentar Pak, Bapak closingnya karena banyak ribuan guru nih sedang menonton. Closingnya untuk memotivasi guru Indonesia selama pandemi, Pak Dirjen, silakan Pak. Sebelum ditutup, sebelum Bapak pergi. Terima kasih penjelasan Pak Kadis, Pak Kabid, dan terutama guru-guru yang bergabung seluruh Indonesia, terutama di Aceh. Saya terus terang merasa bangga dengan guru-guru kita. Walaupun banyak berbagai kesulitan, tantangan, dan sebagainya, tapi guru-guru kita itu tidak pernah menyerah dengan keadaan. Luar biasa. Saya terus terang merasa terharu dengan berbagai WA yang saya terima dari berbagai pelosok. Ada dari Sanggau, dari Halmahera Selatan, dan seterusnya. Mereka tetap akan bekerja optimal dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, kepada para guru semuanya, kepada para guru yang tergabung di IGI atau organisasi lainnya, mari kita terus bekerja memberikan layanan yang terbaik bagi anak-anak kita dalam kondisi apapun. Ini adalah ujian bagi kita, tetapi nanti sekali kita bisa melewati masa ini, kami yakin insya Allah kita tidak akan ketinggalan dengan negara-negara lain. Saya berharap kita tetap jaga semangat, jaga stamina, agar kita semuanya bisa melewati masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Saya yakin Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah selain tugas, ini adalah ibadah sebenarnya yang nanti akan memperoleh pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Selamat bekerja, selamat menyiapkan pembelajaran semester yang akan datang. Kami percaya para guru, para kepala sekolah dapat memberikan layanan yang terbaik kepada anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurbat, boleh sedikit? Iya, Pak. Pak Dirjen, boleh Pak. Karena ini kesempatan yang sangat jarang, saya ingin menyampaikan Kota Sabang ini adalah kota di pertengahan laut, sekolahnya sangat terbatas, hanya 3, mungkin berbeda dengan konteks yang sedang kita bicarakan. Saya mohon petunjuknya, guru kita banyak, untuk mendapat sertifikasi itu kalau boleh diperlonggar jam mengajarnya. Terima kasih Pak Dirjen. Baik Pak, kalau bisa saya minta surat pengajuannya. Jadi biar ada perlakuan secara khusus untuk daerah-daerah seperti Sabang ini. Siap Pak. Baik. Terima kasih. Baik, baik Bapak Ibu, memang Pak Dirjen sejatinya ingin berlama-lama dengan kita, tetapi beliau sangat terbatas waktunya. Tetapi jangan khawatir, semua pertanyaan kita dan semua langkah yang sudah kita gerakkan, insya Allah beliau selalu memantau. Dan ini pun ada streamingnya, jadi bisa diputar ulang ya Pak. Jadi tetap yang lain tetap semangat, walaupun Pak Dirjen sudah undur diri dari sini, tetapi tetap boleh bertanya, ditujukan ke Kemendikbud agar Pak Dirjen bisa menjawabnya langsung nanti. Oke? Baik, terima kasih Pak Dirjen atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imran semuanya dan semua guru-guru kita yang luar biasa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak mengurangi semangat kita, para guru hebat Indonesia, Pak Imran, Pak Kadis, juga Pak Abdul Hamid. Walaupun Pak Dirjen sudah undur diri dari layar Aklis TV, tetapi beliau masih terus memantau perkembangan kita, bahkan beliau juga masih terus melihat chat-chat yang ada di
kolom komentar kita. Baik, sekarang kita coba hubungkan lagi ke Ketua Ikatan Guru Indonesia wilayah Aceh nih, Pak Imran. Ayo silakan Pak Imran, apa yang sudah dilakukan selama pandemi ini? Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Salam. Pak Dirjen, ya meskipun beliau harus meninggalkan kegiatan ini, selamat jalan. Kemudian yang kami hormati Pak Kadis Pendidikan Aceh, Pak Rahmat Fitri, Pak Abdul Hamid, SPD MPD, Kepala Cabang Dinas Kota Sabang. Alhamdulillah, sebenarnya IGI terus bergerak dari sebelum COVID, kemudian di COVID, setelah COVID, pokoknya kita nggak pernah berhenti dan tidak pernah menjadi penghalang. COVID ini bagi IGI nggak punya penghalang karena mode-mode pembelajaran daring ini sudah IGI gerakkan jauh sebelum COVID terjadi di negara kita. Alhamdulillah selama COVID ini kita selalu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Kita sudah melakukan pelatihan pembelajaran berbasis virtual. Kami menyebutkan dengan Megiwang 1, yaitu Megiwang itu merenung, membagi wawasan dalam jaringan. Alhamdulillah lebih kurang ada 350 orang guru yang sudah kita latih, dan kita berharap karena sistem IGI kita setelah ada yang bisa terus berbagi kepada yang lain. Kalau ada 350 orang berbagi, satu orang aja berbagi satu yang lain menjadi akan ada 700 orang, dan terus yang terus berbagi, insya Allah tidak lama akan guru terus bisa menggunakan pembelajaran berbasis virtual. Dan ada satu lagi yang IGI lakukan selama ini kita udah data guru-guru yang siswa bertanya, guru menjawab. Artinya siswa boleh bertanya lewat SMS atau WA, nanti guru akan menelpon siswa. Jadi itu kita siapkan untuk seluruh Aceh. Artinya nanti nomor-nomor HP itu akan dibagikan ke semua kabupaten kota. Nanti ada kodenya, misalnya nomor sekian-sekian, bahasa Inggris dan sebagainya, ada matematik dan sebagainya. Jadi siswa cukup menelpon, bagi yang tidak punya kuota internet cukup menggunakan SMS, kemudian guru akan menelpon kembali ke penanya nanti. Meskipun juga WA juga boleh, misal mereka WA guru tidak menjawab juga, biar lebih jelas. Jadi guru juga akan menelpon kembali, dan program ini insya Allah kita akan berlakukan secepatnya. Tapi kalau insya Allah nanti ada kita buat persiapan yang lain lagi ini, yang ketiga, kalau nanti waktu sekolah dimulai, kita akan per sekolah itu, misal kita kelompokkan ada misalnya jurusan IPA, nanti kita berikan beberapa orang guru IPA, IPS. Itu nanti kalau ada siswa yang mampu membeli, artinya siswa yang punya HP Android dan mampu membeli kuota, kita akan gunakan sistem virtual. Tapi bagi siswa yang tidak punya kuota, tidak punya HP Android, mereka cukup seperti saya bilang tadi, SMS gurunya, kemudian si guru akan menelpon nanti. Itu mengenai, saya yakin guru akan mau menyediakan kuotanya, apalagi tidak harus sekolah selama ini. Ya kegiatan-kegiatannya mungkin bisa biaya yang dikeluarkan selama ini harus ke sekolah bisa digunakan lewat menelpon siswa. Tapi kalau ada cara-cara lain, misalnya ada pembagian internet atau paket untuk guru dari yang sekolah, alhamdulillah kita bergerak. Tapi guru-guru ini selama ini tanpa diberikan apapun kita tetap bergerak. Ya mudah-mudahan ada satu program yang muncul dari Kadis sendiri, bagaimana lah supaya membantu guru yang mau melakukan kegiatan ini untuk pembelajaran tetap berjalan meskipun dalam suasana COVID seperti ini. Saya kira itu dulu dari kami. Oke, baik. Terima kasih Pak Imran Lahore. Ya. Nah, kalau tadi Pak Imran sepertinya masih sederhana sekali ya. Masih sederhana sekali terobosannya. Padahal kan Ikatan Guru Indonesia punya banyak terobosan-terobosan tuh. Kenapa itu tidak digerakkan begitu ya? Bapak mempunyai guru-guru hebat di Aceh. Banyak Pak. Di Aceh itu hampir seluruhnya guru hebat dan kreatif. Bapak bisa
bisa padu padankan antara sagu sanop, sagu sabu, sagu saku, sagu samik, itu semua bisa dipadu padankan dan itu bisa dihadiahkan ke Kepala Dinas Pendidikan. Saya siap menanti Bapak di Hari Guru Nasional di Jakarta nanti. Akan saya hadirkan Pak Gubernur, Pak Presiden. Jadi Bapak dari Ikatan Guru Indonesia, saya mohon Bapak lakukan terobosan, padu padankan semua kanal, hadiahkan ke kepala-kepala dinas pendidikan Provinsi Aceh, juga Kota Sabang dan yang lainnya. Baik, sekarang kita dengar dulu nih penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh nih Pak. Apakah Bapak sudah mulai membuat skema atau perencanaan bagaimana sistem jadwal pembelajaran yang baru ini berlaku Pak? Karena memang satu kelas itu hanya 18 orang. Artinya separuhnya lagi siswa-siswinya berada di luar melakukan daring. Nah, bagaimana tentang pembagian ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pembagian gurunya Pak. Sementara guru di Dinas Pendidikan menengah pertama dan menengah atas itu sudah dibagi menjadi kelompok-kelompok mapel. Nah, bagaimana cara Bapak untuk memberikan program agar ini dapat diterapkan di sekolah-sekolah? Karena tidak semuanya guru melek IT dan tidak semuanya guru juga dapat mempunyai fisik yang baik juga. Jadi ada pilihan-pilihan yang harus Bapak berikan untuk para guru-guru yang ada di sekolah dan tidak boleh diserahkan kepada sekolah, Pak. Walaupun kita memang merdeka belajar, artinya kita bukan terserah sekolah mau seperti apa, terserah dinas mau seperti apa, tetapi dinas pendidikan harus mempunyai program yang jelas, tujuan yang jelas, sehingga para guru mudah untuk melangkahnya. Begitu Pak. Bagaimana Pak, program apa yang sudah Bapak siapkan untuk guru-guru melaksanakan kegiatan pembelajaran di tahun pelajaran baru ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Nurbat. Tadi kami memburu-buru sekali, nggak bisa menjelaskan, padahal penting sekali Pak Dirjen tahu, tapi nanti melalui Ibu kami yakin akan sampai juga informasi itu. Yang pertama sekali begini Bu, bahwasanya kita kan mengenal itu, ada, kalau kita ibaratkan itu, disilahkan rumusan masalah kita ini persoalannya kan cuman hanya tatap muka ataupun pembelajaran di sekolah yang nggak bisa kita lakukan. Yang paling penting itu seperti bagaimana kami sampaikan tadi, proses ini harus kita yakini bisa berlangsung dalam kondisi apapun. Efektivitas, efisiensi, ideal itu dalam proses berjalan. Kita siapkan Ibu. Karenanya kami kemarin juga Fitcon dengan teman-teman kepala sekolah, tentunya kepala sekolah-sekolah Carong ini, kita ingin skema-skema awal itu untuk bagaimana yang kita sebutkan tadi SOP Ibu, itu sudah kita rancang. Bagaimana guru-guru mata pelajaran ini, ya kita bagi bersama dengan kepala sekolah sesuai dengan tipologi sekolahnya. Nggak bisa kita samaratakan, ada sekolah yang 700-an siswanya, ada sekolah yang cuma 50-an sekolahnya. Nah ini harus punya tipologi itu. Karenanya kita juga minta masukan-masukan. Sehingga nanti yang memang bisa daring, maka di samping daring, juga tadi kita sebutkan ada 2 tipologi yang model kita tawarkan, daring dan luring itu. Karenanya di daring itu nanti tentunya Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dengan teman-teman guru mapelnya, ini membagikan samping sebagaimana yang disampaikan Pak Dirjen tadi, kalau memang di luring itu bisa guru-guru kita luar biasa Ibu. Saya juga sebagaimana yang Pak Dirjen sampaikan tadi, masih ada loh Bu, guru kita pengabdiannya luar biasa. Nah ini apresiasi dari kita ini bentuknya apa nih ke depan. Kita sudah mendengar tadi tawaran Pak Hamid kepada Pak Dirjen bahwa saya jangan terlalu pakem dengan jam itu Bu. Karena kondisi kita kan luar biasa. Ini bisa berproses berlangsung sudah kacap sama. Jam itu jangan terlalu pakem harus sekian jam segitu. Ini kondisi-kondisi yang harus kita sikapi. Kemudian lagi protokol kami lanjutkan yang tadi yang tertinggal dengan Pak Dirjen. Kami nanti memastikan bagaimana di sekolah itu terjadi kepanitiaan yang kita bentuk, panitia COVID sekolah yang kita bentuk bukan sama dengan UKS, itu tetap tentu harus berkoordinasi
selalu dengan gugus tugas kabupaten ataupun kecamatan. Kenapa? Gejala-gejala awal saja, misalnya batuk, panas, atau pilek dan seterusnya. Ini gejala awal yang harus diantisipasi oleh petugas kita. Nggak bisa nunggu. Nah, ini harus dipisahkan dari tempat di sekolahan. Nah, inilah yang kami bilang tadi, harus kita faktakan ke lapangan, Ibu. Kita harus simulasi, kita harus sosialisasi. Begitupun yang tadi, ada 2 lagi tempat-tempat pembelajaran, bukan hanya sekolah. Satu lagi keluarga, satu lagi lingkungan. Ini kan trilogi ini yang memang mendukung pembelajaran terjadi, proses pembelajaran itu berlangsung, ini juga harus kita lakukan. Cuma satu item saja yang nggak bisa kita lakukan secara normal, pertemuan atau tatap muka di sekolah. Karenanya potensi-potensi seperti itu juga akan kita coba untuk bagaimana upaya bersama-sama kita itu menjadi sekolah publik yang di dalamnya juga ada zonasi yang akan memberi dukungan full di samping komite. Nah, karenanya peran daripada orang tua tentunya tidak bisa hanya kepada guru kita luar biasa sudah memberikan itu. Ini guidance-nya sudah ada di kita, konsep dasar buramnya sudah ada di kita. Besok kita finalkan dan setelah itu kita berikan kepada kepala sekolah. Kita sempurnakan dengan mitra kerja kita dan Komisi 6 DPR Aceh, kemudian dengan MPA, Majelis Pendidikan Aceh, dengan tim koordinasi pembangunan pendidikan Aceh, dan MKKS, pengawas kita. Ini skema-skema ini yang kita tawarkan bersama, kemudian kita kirimkan pada kantor cabang dinas kabupaten kota, kepada teman-teman kepala sekolah, MKPS, dan seterusnya, untuk apa? Kawal bersama dan memastikan di satuan pendidikan mampu melaksanakan itu. Karenanya tidak semua sekolah akan bisa untuk segera kita jalankan pada 13 tahun ini. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Sekarang kita beralih ke Kepala Cabang Dinas Kota Sabang nih. Pak, Ikatan Guru Indonesia, Pak Abdul Hamid, sudah Pak? Ya. Ikatan Guru Indonesia sedang merencanakan blended learning. Artinya, blended learning ini disiapkan bukan hanya pada masa pandemi ya Pak ya, bukan hanya pada masa new normal juga, tetapi untuk ke depan. Pendidikan itu tidak boleh berpikir untuk saat ini atau hanya darurat karena COVID. Saya sangat tidak setuju. Jadi memang Ikatan Guru Indonesia ini sudah merencanakan program yang namanya metode pembelajaran namanya blended learning. Jadi perpaduan antara daring dan luring. Dan ini bisa digunakan pada saat luring, bisa digunakan, begitu Pak. Dan bagaimana nih menurut Bapak? Apakah Bapak siap menerima terobosan-terobosan dari Ikatan Guru Indonesia ini nih Pak? Silakan Pak Hamid. Ya, terima kasih. Tentu saja kalau berbicara pendidikan, kita selalu bergandeng tangan dengan beberapa organisasi, terutama dengan IGI. Ini di Sabang kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan juga, yang waktu itu juga Ibu Nurbat kita hadirkan ke Sabang. Pada saat itu sudah ada buku yang ditulis oleh guru. Oleh karenanya kami yakin sangat mudah kita gerakkan pendidikan Indonesia terutama Aceh ke depan dengan kita berkolaborasi dengan beberapa organisasi terutama IGI yang menyangkut yang concern dengan mutu pendidikan, dan mereka juga sangat antusias untuk membantu kami, terutama kami yang ada di Sabang dan teman-teman lain yang ada di kabupaten kota yang lain juga IGI sangat antusias untuk membantunya. Saya memantau dalam beberapa hari ini saja, IGI ada beberapa sekolah yang melakukan pelatihan pembelajaran daring yang pembekalan yang diberikan kepada guru sebagai persiapan di tahun ajaran baru. Kami di Sabang juga berharap teman-teman IGI akan kembali lagi ke Sabang untuk membantu kami. Sabang itu tidak ada kendala dengan sinyal, karena Sabang ini kecil. Namun Sabang ini ada kendala yang lain. Di Sabang ini tidak semua anak tinggal di Sabang selama pembelajaran. Seperti yang selama ini. Ada anak-anak yang sudah pulang ke tempat saudaranya yang ada di Banda Aceh, di Melabuh, di Sigli, di tempat-tempat yang lain. Ini juga menjadi kendala pada saat pembelajaran kemarin. Namun yang kemarin ini kita tidak lagi berbicara karena hanya tinggal 2 hari lagi mereka sudah mendapatkan rapor hasil pembelajaran tahun pembelajaran 2019-2020. Namun hari ini kita berbicara bagaimana pendidikan Sabang ke depan. Kita
Untuk kedepannya juga kita sudah berkoordinasi dengan Pak Kadis Pendidikan Aceh sebagai pimpinan kami. Selalu kami minta petunjuk apa yang harus kita lakukan. Sabang ke depan kita ingin melatih guru-guru Sabang untuk menulis buku sebanyak-banyaknya. Ini kita sudah mencoba, nanti buku itu akan kita cetak. Sebelum itu juga kita akan mengajak teman-teman, Pak Darmawan, Pak Imran, sudah beberapa kali ke Sabang, ada Pak Khairuddin Budiman, mereka juga sudah membantu kita, sudah melatih guru-guru kita, guru SMK Sabang sudah dilatih, guru SMA 1 sudah dilatih, guru SMA 2 sudah dilatih. Saya pikir kekuatan awal ini sudah ada. Tinggal saja bagaimana kita merampungkan pemikiran-pemikiran kita yang inovatif ini untuk menghadirkan guru-guru kita adalah guru-guru yang inovatif, guru-guru yang mampu melakukan pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang seperti saat ini sebagai tuntutan yang harus dilakukan oleh guru. Saya pikir Pak Imran sangat konsen membantu kita, sangat konsen membantu Dinas Pendidikan Aceh. Saya pikir ini Bu Nurbat. Ya baik. Pak, tentu banyak nih terobosan-terobosan yang akan dihadiahkan ya untuk Provinsi Aceh pastinya. Sebelum Pak Imran menjelaskan, kemudian ada juga masukan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Sagu-Saku juga punya banyak bintang, Pak. Kita akan siapkan buku e-book. E-book itu dapat digunakan untuk pembelajaran dan itu juga tidak memerlukan internet nantinya. Setelah di-download tidak memerlukan internet. Jadi bisa dibaca kapanpun saja. Jadi untuk anak-anak yang mempunyai smartphone itu bisa dipakai nantinya atau bisa dibuka di laptop, gitu Pak ya. Tunggu saja setelah iklan yang satu ini. Silakan Mas Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir Akal Islamic School, sebuah sekolah kurikulum Diknas, tetapi kaya dan diperkaya dengan ilmu agama, pendidikan karakter yang kuat, dan tak lupa juga 4T, tahsin, tilawah, tafsir, dan tadabbur Al-Quran. Ini menjadi target penting. Tentu selain bahasa komunikasi Arab dan Inggris, juga membaca Quran yang bersanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditunjang dengan fasilitas dan lingkungan yang mendidik anak-anak untuk tumbuh kembang seperti tanaman atau pohon yang kokoh, akarnya kuat ke bawah, batang dan rantingnya menjulang. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertakwa seperti pohon takwa yang maksimal buahnya di setiap musimnya. Inilah sedikit gambaran tentang Akal Islamic School. Daftarkan dan kunjungi langsung lembaga pendidikan yang saya sebagai pimpinan dan dibimbing oleh direktur-direktur dan para guru serta majelis-majelis asatid yang membimbing anak-anak kita untuk hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Mereka sejahtera di dunia dan selamat berbahagia di surganya kelak. Di Jonggol ada Akal Islamic School untuk akhwat atau perempuan, dan di Purwakarta ada Akal Islamic School untuk ikhwan dan putranya. Semuanya boarding school, sehingga lingkungan dan keamanan anak-anak kita terjaga. Saya Bakhtiar Nasir mengajak untuk seluruh muslimin dan muslimat, ayah dan bunda, daftarkan segera anak-anak kita. Semoga mereka menjadi generasi yang saleh dan salehah, permata hati bagi kedua orang tuanya, tetapi juga membanggakan di hadapan Islam, umat Islam, di hadapan baginda Rasulullah SAW. Semoga juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat dan guru hebat seluruh Indonesia. Nah, di depan kita sudah ada guru hebat dari
Nah, ya. Ada Kak Irin nih dari Sabang. Silakan Kak Irin. Wabarakatuh. Hai Bu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi kita sudah mencoba menyimak dari beberapa pembahasan baik dari Bapak Kacabdin Sabang, kemudian dari Ibu juga. Kemudian tadi ada yang saya dengar masalah blended learning. Halo? Terdengarkah Ibu? Ya. Ya, terdengar. Nah, jadi kalau kami di Sabang Ibu, memang sebelumnya kami merasa berterima kasih dengan adanya IGI. Kami mulai mengenal ada beberapa terobosan-terobosan dan setidaknya tidak tertinggal informasi-informasi yang menjadi PR besar bagi kami para guru di dalam memberikan atau mentransfer ilmu di dalam situasi pandemi saat ini. Nah, seperti yang kita ketahui banyak sekali Bapak dan Ibu kendala-kendala kita selama terjadi pandemi ini. Maaf. Oke. Nah, banyak sekali kendala-kendalanya, baik itu kendalanya dari guru maupun dari siswanya itu sendiri. Nah, kalau dari guru yang saya perhatikan saat ini, itu ada beberapa keterbatasan-keterbatasan, begitu juga dengan siswa yang menjadi faktor kendala bagi kita untuk menerapkan pembelajaran daring jarak jauh, apalagi di dalam menyiapkannya untuk mempersiapkan para guru menghadapi tahun ajaran baru 2020-2021. Nah, adapun beberapa kendalanya, kalau yang menurut pengamatan saya, di sini dari gurunya sendiri ada kesiapan tentang kesiapan gurunya, karena kesiapan guru di dalam pembelajaran daring itu sudah pasti tidak sama. Ada beberapa faktor, baik itu kita melihat dari faktor kesiapan gurunya sendiri dalam membuka wawasannya tentang IT, ataupun dari faktor ekonomi mungkin Ibu, jadi tidak semua guru memiliki kesempatan, sebenarnya mungkin kesempatannya sama, tetapi tidak semua guru itu bisa fokus langsung. Nah, jadi mungkin yang ingin menjadi pertanyaan bagi saya, khususnya untuk bapak-bapak atau ibu yang merupakan pemerhati pendidikan yang sangat urgensi di sini, bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh dinas pendidikan terkait di dalam menghadapi faktor-faktor kendala pembelajaran daring, khususnya untuk guru-guru lemah IT dan juga untuk siswanya, karena siswanya juga udah pasti tidak sama Ibu, sudah pasti tidak sama. Siswanya itu apalagi kalau di Kota Sabang, itu ada siswa yang mungkin memang memiliki wawasan untuk di dalam pembelajaran IT, tetapi itu tidak semua, apalagi kami berada di daerah pesisir. Nah, di sini heterogen sekali kehidupannya. Untuk anak-anaknya, jadi intinya kompetensi siswa dan guru ya. Iya, kompetensi siswa dengan guru. Ya. Baik, mohon maaf Kak Irin, kita waktunya hanya singkat. Sekarang kita lanjutkan pada Darmawan. Silakan Pak Darmawan. Siap. Bagaimana Bu? Mohon maaf tadi jaringan lelet. Ya, bagaimana Bu Nurbet? Tadi jaringan lelet. Halo? Halo, bagaimana? Ya, lanjut terus. Silakan Pak. Enggak, tadi pertanyaannya apa? Tadi jaringan memang lelet, tadi terputus. Ya, silakan Bapak ingin bertanya apa? Selagi ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Pak Kacabdin di sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, yang pertama saya John Darmawan yang dulu membuka membuka Megliwang dengan Pak. Ya, begini Pak.
izin melaporkan kami saat ini ada beberapa orang guru itu terpilih sebagai trainer Microsoft, dan dalam bulan Juli nanti kita akan melakukan diseminasi kepada guru-guru. Saya memilih di sekolah saya sendiri ada sekitar 35 orang guru yang akan mengikuti diseminasi Microsoft tentang pembelajaran jarak jauh nantinya. Nah, di sini saya hanya ingin bertanya atau memberikan usul pedoman apa yang sudah dan akan disiapkan oleh Dinas Pendidikan Aceh dalam menghadapi kondisi pembelajaran tahun ajaran baru yang kalau kita ikuti pengumuman menteri itu ada beberapa alternatif, bisa daring, luring ataupun blended. Dan kita di IGI itu mengusulkan ada blended learning, Pak, campuran antara daring dan luring. Di IGI sudah kita persiapkan itu. Nah, kalau dari Dinas Pendidikan bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wah ada 2 pertanyaan nih Pak. Kalau yang pertama seperti bukan pertanyaan ya Pak ya, tetapi harus ada gerakan dari Bapak untuk meningkatkan kompetensi guru dan siswa. Ya, kalau dari Pak Darmawan ini menawarkan blended learning nih Pak. Wah, Bapak juga harus bisa berkolaborasi dengan Pak Imran nih. Pak Imran ini adalah betul-betul maskotnya guru Aceh untuk tetap berkreasi. Ya Pak ya, silakan Pak Kadis. Bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih Pak Darmawan, kemudian Bu In juga Ibu Nubat. Tadi kan kita nggak sempat ya berterima kasih ya karena Bu slotnya sedikit sekali. Karenanya kami sebenarnya berkeinginan sekali berterima kasih nih kepada teman-teman IGI yang memediasi, yang menginisiasi kegiatan ini. Ini dahsyat sekali buat teman-teman guru kita semua. Bagaimana langkah-langkah dan seri-seri kita bersama ini maksudnya untuk mengarungi kondisi kekinian COVID ini, dan tentunya kita berdoa kepada Allah agar sesegera mungkin COVID ini tidak ada lagi di Aceh, tidak ada lagi di Indonesia, tidak ada lagi di dunia. Karenanya dalam kondisi seperti ini yang paling penting tadi sebagaimana kami garis bawahi lagi, kita underline bahwa proses itu tidak boleh berhenti. Proses belajar itu nggak boleh berhenti. Persoalan bagaimana metode, skema, skenario, nah itulah yang kita sekarang sedang kita susun. Yang telah berlangsung bahwa daring dan luring itu menjadi satu activity yang sekarang kita lakukan. Bagi memang yang tidak punya jaringan, gagap dan seterusnya itu tentunya kan dengan hal manual. Kalau kita bilang seperti itu. Konon lagi harus keduanya juga ada daerah yang memang terus kita lakukan daring, tapi juga harus ada luring. Nah ini sifat tadi itu terjadi karena kan ada pembatasan. Ada pembatasan kalau normal itu sekian, sekarang harus 50% dari itu. Untuk apa? Untuk mengikuti protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan itu rujukan dari kita. Apapun boleh kita atur sekarang, tapi nanti ketika kita memang merekomendasikan kondisi satuan pendidikan kita dengan protokol itu, sangat tergantung lagi nanti diberikan izin untuk kita jalani atau tidak. Apalagi setiap minggu kita harus update, Bu. Hari ini bisa saja kuning, besok hijau. Sebaliknya, hari ini hijau, minggu depan bisa saja merah. Kondisi-kondisi seperti ini harus sesegera mungkin ada eksekusi dari kita. Tidak bisa kita biarkan anak-anak kita ini terpapar. Ini yang memang secret dan wajib kita patuhi dulu. Karenanya tadi, Pak Darmawan, apa yang sudah dilakukan IGI itu betul-betul kami rasakan. Itu teman-teman guru merasakan, kami juga merasakan bahwa ada upaya-upaya lebih dari kondisi kebiasaan dilakukan oleh teman-teman IGI. Bagaimana meningkatkan kecerdasan, kemampuan, kapasitas, pencukupan guru-guru kita. Ini kan persoalan pencukupan saja. Guru-guru kita guru carang, guru-guru hebat, guru-guru memang guru-guru inti yang sebagaimana kita sampaikan pada Pak Jurjen tadi. Cuman ada juga yang belum cukup. Nah, pemenuhan kecukupan itu dibantu oleh teman-teman IGI, dibantu oleh teman-teman yang lain, organisasi profesi yang lain, bahwa kita sepakat tidak ada jalan lain. Sumber daya manusia itu menjadi utama. Untuk apa? Untuk terjadinya semua. Allah juga menjanjikan itu. Bahwasanya dengan ilmu pengetahuanlah akan ditinggikan derajatnya. Karenanya ini yang memang harus serius dan sungguh-sungguh kita lakukan. Karenanya sebelum nanti habis waktunya, saya ingin memesankan pada Ibu Nubat. Pertama tadi kami menginginkan ada rekomendasi dari kementerian terhadap kami menginginkan ada banyak guru-guru inti
Jadi mohon direkomendasikan nanti guru-guru terbaik di Republik nanti untuk diberikan rekomendasi kepada kami yang akan kita join nanti Bu, untuk inilah untuk mengguide teman-teman guru agar mampu nanti menjadi guru carong, guru-guru super, dan teman-teman guru yang lainnya agar bisa untuk pencapaian pemenuhan guru itu sendiri. Kemudian yang kedua, kami juga ingin nanti bagaimana rekomendasi dari kementerian terhadap sekolah-sekolah terbaik di Republik untuk join dengan kami, dan kami akan cloning itu nanti. Kalau di sana bisa bagus, bagus sih sekolah kami. Jadi nanti formulanya nggak lagi racik-racikan Bu, blek, langsung jadi. Nah ini proses ini yang kita memang sekarang sudah kita susun itu. Kemudian kemampuan manajer kepala sekolah itu harus diupgrade untuk apa? Untuk kita sauti keinginan Mas Menteri bahwa hadirkan otonomi sekolah. Nah otonomi sekolah itu bisa terjadi apabila memang manajerialnya sekolah itu, kepala sekolah itu bisa ya. Karenanya ini langkah-langkah yang harus pasti, dan mudah-mudahan dalam waktu singkat, paket cepat, daya saing itu akan terjadi. Kembali ke kondisi sekarang, bahwasanya luring, daring, dan branded semuanya itu tetap kita masih gunakan Bu, dengan keterbatasan ataupun fasilitas yang kita miliki. Karenanya komitmen-komitmen yang sudah ada di guru ini harus kita semangati, harus kita apresiasi bahwa mereka betul-betul sebagai pendidik. Apalagi teman-teman ini berjuangnya terus berjuang. Karenanya terima kasih nih Pak Igi, Pak Imran, Abang Imran, kemudian ada Darmawan, kemudian Pak Kacap, dan tentunya Ibu Nurbat. Kami ingin kegiatan-kegiatan sini terus berlangsung Ibu, dan kami siap apa yang disampaikan oleh Ibu Nurbat tadi akan kita tindak lanjuti bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Nih Pak nih, sebelum kita berakhir nih, ada dari Pak Imran. Saya keinginannya ada asynchronous learning. Artinya, kalau selama ini yang kita upayakan, baik kementerian, baik sekolah, dinas pendidikan, atau Kacapdin, itu lebih fokus ke synchronous learning ya Pak ya. Jadi berpusat pada satu. Nah, sementara saya menawarkan nih, dari Ikatan Guru Indonesia menawarkan ada asynchronous learning. Artinya, nanti itu bisa digunakan, media ini bisa digunakan di berbagai suasana dan kapanpun saja. Jadi nanti setiap guru memiliki mode pembelajaran dari teman-teman guru yang lainnya, dan kemudian media pembelajaran ini dapat digunakan pada saat beliau mengajar, baik secara luring maupun secara daring, kapanpun dan dimanapun. Jadi berapapun jumlah mata pelajarannya, kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, mereka dapat mengakses media itu dengan baik dan tidak harus dalam waktu yang bersamaan. Kan selama ini kalau sekolah itu tatap muka, waktunya sama, tempatnya sama, gurunya sama misalnya kan dalam satu kelas. Nah, nanti kita akan ciptakan Pak, bagaimana sistem asynchronous learning. Artinya kita dapat mengajarkan ke anak-anak, materinya sama, gayanya berbeda, modelnya berbeda, dapat diakses kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Nah, jadi ini sepertinya terobosan yang luar biasa nih dari IGI nih. Nah, silakan Pak Imran, bagaimana nih terobosannya nih? Apakah dapat diterima usulan dari Sagu-Saku Ikatan Guru Indonesia? Iya, pasti. Pasti. Selama ini kita udah banyak sekali. Sebenarnya tadi yang saya bilang, yang sedikit itu hanya di masa pandemi aja. Tapi kalau kita bergerak itu sebenarnya nggak pernah berhenti IGI, karena ini ada kegiatan IGI wilayah, ada IGI kabupaten kota. Kadang-kadang di minggu yang sama, dalam minggu yang sama sampai beberapa kabupaten kota buat kegiatan. Ada juga kegiatan wilayah yang artinya monitoringnya di provinsi, kita bergerak ke kabupaten kota. Ada juga kegiatan yang mereka buat sendiri. Artinya kalau berhenti, IGI nggak pernah berhenti. Saya lihat hampir semua kabupaten kota dengan masing-masing terus bergerakkan kegiatan-kegiatan meningkatkan kompetensi guru dan gerakan literasi sekolah. Jadi kalau mengenai Sagu-Saku, alhamdulillah saya hitung hampir 500 buku yang lebih kurang sudah ditulis oleh guru-guru Aceh. Dan alhamdulillah dalam waktu singkat ada yang sedang menulis, dan kita harap akhir tahun ini bisa mencapai 700-an seperti itu. Kemudian yang ditaruhkan tadi alhamdulillah sekali, yang tidak ada aja kita siap menerima, kita siap merancang semampu kita, apalagi yang sudah mau diberikan. Insya Allah kami siap menjalankan. Baik, langsung closing saja Pak Imran, silakan. Sebelum kita dengarkan closing dari dua pejabat Aceh. Oke, terima kasih pertama sekali kepada Pak Kadis yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan kita, karena
IGI selalu setiap program melaporkan ke Kadis dan alhamdulillah tidak pernah beliau menolak, apalagi ini sama-sama kita membangun pendidikan. Meskipun ini tugas beliau berat sebenarnya, tapi IGI tetap tidak masalah bagi IGI, tugas siapapun IGI tetap membangun pendidikan siapapun kadisnya. Tapi dengan Pak Rahman ini luar biasa, kita selama ini seperti adik kakak lah. Artinya kita nggak ada, kapan aja saya telepon beliau angkat, kecuali ada acara beliau SMS nanti kita telepon. Artinya kita nggak pernah terhambat untuk berkomunikasi dengan beliau. Mengenai pembelajaran berbasis virtual, sebenarnya kita udah tawarkan 2 tahun yang lalu sebenarnya itu. Cuman waktu itu mungkin kurang nggak sangka bahwa hari ini akan COVID ya. Sebenarnya kalau tawarin diterima 2 tahun yang lalu sebelum Pak Nanda ini, artinya sekarang kita guru Aceh udah banyak yang tidak bermasalah lagi dengan kejadian hari sekarang ini dengan COVID. Seperti itu. Terima kasih kepada Pak Hamid juga, Kecapdin yang luar biasa, yang selalu bersama IGI juga. Ini kami juga luar biasa, beliau selalu beliau mengajak, ayo bantu saya. Apalagi IGI nggak ditawarkan mau membantu, apalagi sudah diajak, luar biasa nih Pak Hamid. Semoga Pak Hamid sehat terus dan suatu saat Pak Hamid akan jadi yang lebih bagus lagi nanti ke depan di pengambil kebijakan pendidikan. Terus kepada Bapak Ibu Bu Nur Badriah yang sahabat yang selalu setia juga nih, udah beberapa kali ke Aceh membangun. Alhamdulillah peninggalan Ibu Bet luar biasa, buku-buku sekarang udah banyak ya. Ini tanpa terasa kayaknya terus bertambah nih ya. Terus kemudian terima kasih lagi kepada Bapak Ibu yang menonton acara ini. Terima kasih atas perhatiannya dengan kegiatan ini dan satu lagi saya mau bilang, kita dalam liburan ini juga diundang oleh beberapa kepala sekolah untuk memberi materi pembelajaran berbasis virtual dan GLS, digitalisasi sekolah, dan bagaimana membuat RPP 1 lembar itu. Kalau bisa bisa share bagaimana RPP 1 lembar itu, kita juga belum dapat tujuh Ibu Nurbek. Mungkin Ibu Nurbek udah. Baik, terima kasih Pak Imran, luar biasa ya. Pendidikan memang bukan milik kementerian. Pendidikan juga bukan milik kepala dinas pendidikan, apalagi milik guru saja. Pendidikan milik kita bersama dan tugas kita bersama untuk memajukannya. Nah, bagaimana closing dari Bapak Kacapdin dulu nih sebelum pamungkasnya Pak Kepala Dinas? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama kami harus berterima kasih kepada Bu Nurbat yang banyak telah menginisiasikan kegiatan-kegiatan kami. Kemudian Pak Imran, ini tokoh kunci untuk memajukan mutu pendidikan di Aceh yang dibantu oleh beberapa teman yang lain. Ada Pak Fitriyadi, ada Pak Darmawan, ada Pak Khairuddin, ada Pak Putra Juang, dan banyak teman-teman yang lain. Kami sering sharing apa yang harus kita lakukan terutama untuk Sabang. Di Sabang kami sangat bersinergi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sabang. Kita tidak melihat SMA, SMK, dan LB, tapi kita melihat semua jenjang sekolah yang ada di Sabang. Kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Sabang, membangun kebersamaan bagaimana kita bangun pendidikan dari SD sampai ke SMA, SMK. Saya pikir ini juga kami butuh dukungan dari teman-teman IGI, apalagi dari atasan kami, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh, sangat welcome terhadap apa yang kami lakukan di daerah kami masing-masing. Beliau juga menghargai tentang ide-ide kreatif kami yang tidak pernah memberi ruang-ruang yang tidak bisa kami bergerak. Kami diberi ruang bebas untuk bergerak, yang tujuannya bagaimana pendidikan di daerah kami masing-masing itu dapat bergerak baik, sehingga harapan itu juga menjadi harapan masyarakat Sabang, menjadi harapan masyarakat Aceh dengan berbagai program-program andalan kami. Di Sabang ada satu sekolah yang menjadi prioritas yang harus kita beri ide khusus. Pak Kadis sudah menginstruksikan kepada kita, yaitu SMK Negeri Sabang. SMK Negeri Sabang itu adalah satu-satunya SMK yang ada di Sabang. Jurusannya juga jurusan yang mendukung wilayah Sabang, yaitu daerah wisata. Kita ingin kembangkan bagaimana wisata yang ada di Sabang dengan mengkolaborasikan antara sekolah dengan pemerintah Sabang. Sehingga kita
fokus bagaimana jurusan perhotelan itu menjadi prioritas, bagaimana jurusan atau kompetensi wisata itu menjadi prioritas, ada NKN juga menjadi prioritas. Kemungkinan besar ke depan Pak Kadis juga sudah mengarah ke kita untuk membuka jurusan baru yang mendukung wisata Sabang seperti jurusan kuliner atau tata boga. Saya pikir hal-hal ini yang harus kita lakukan. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Sekarang closing dari Pak Kepala Dinas Pendidikan ya Pak. Dan saya yakin ya, memang bapak-bapak yang hadir di sini adalah orang-orang hebat. Karena orang hebat itu bukan hanya untuk dirinya menjadi hebat, tetapi untuk banyak menjadikan orang hebat. Jadi tidak dapat menutup semua orang untuk masuk ke dalamnya. Dan salut juga untuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Pak Kajak ini yang mau berkolaborasi dengan semua pihak untuk memajukan pendidikan. Jangan dilihat dari kulit luarnya, tetapi dilihat dari isinya. Silakan Pak Kadis. Terima kasih Bu. Pertama sekali kami ingin menyampaikan kembali bahwa konsep tripusat pembelajaran itu yang pertama bisa terjadi di lingkungan keluarga. Yang kedua bisa saja terjadi di lingkungan masyarakat. Yang ketiga itulah sekolah. Nah dari ketiga tripusat pembelajaran itu hanya satu ya yang tidak bisa sebagaimana normal, yang tidak di luar kebiasaan. Dan di luar kebiasaan ini kan merubah mindset. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan kemarin, kemudian kita harus satu padukan, ataupun bagaimana mengkoneksikan dengan kondisi kekinian yang kita hadapi. Kita nggak mungkin terus akan berdiam tanpa bergerak untuk bagaimana tugas-tugas pokok kita, amanah kita untuk kita jalankan. Itu yang pertama. Kedua, bahwa tidak mungkin lagi juga dalam kesendirian kita bekerja. Nah, apa yang dituntut oleh kita sekarang oleh pembelajaran ini, bahwa kolaboratif itulah menjadi jawaban bagi tugas kita untuk bisa kita lakukan secara bersama. Karenanya, kenapa? Welcome-nya kita semua, didukung oleh teman-teman IGI, didukung oleh teman-teman semua pihak, stakeholder, pemerhati pendidikan, kemudian tokoh-tokoh pendidikan, memberi saran dan pendapat. Inilah yang akan kita kolaboratifkan, kemudian kita nanti baru kita sampaikan dalam pleno, kita undang kembali untuk apa langkah-langkah yang paling strategis, baik dalam kondisi pandemik maupun dalam kondisi yang mudah-mudahan sesegera mungkin akan normal kembali. Jadi transisi ini kita sahut dengan baik, kita sikapi dengan hati-hati, tidak bisa ambil putusan sendiri, harus ada secara komprehensif, kita libatkan semua stakeholder yang ada, termasuk nanti gugus tugas kabupaten provinsi kita libatkan, kemudian juga bagaimana teman-teman dari kabupaten kota, kepala-kepala cabang kita juga harus kita libatkan untuk memastikan protokoler yang diwajibkan untuk memutus mata rantai ini, terutama protokoler kesehatan, yang kedua protokoler pendidikan, SOP yang kalau kalimat kita, itu benar-benar bisa dilakukan, benar-benar bisa dijalankan dengan prosedur itu. Jadi bagi satuan pendidikan yang memang belum ataupun memang lagi mempersiapkan itu, kita tunggu dan kita tidak akan memberikan keizinan untuk melakukan tatap muka. Kalau protokol itu belum disiapkan dengan baik. Ini memang harus selektif, memang harus ketat, karena memang ini setiap minggu kita update, dan ini terus-menerus kita harus ikuti itu. Bisa saja kondisi-kondisi hari ini seperti ini, minggu depan bisa berubah. Nah ini terus akan kita coba memadukan dengan kesiapan-kesiapan satuan pendidikan. Karenanya mohon dukungan dan doa terus-menerus agar anak-anak kita dapat melaksanakan ataupun dapat menjalankan baik secara daring maupun keduanya. Karenanya terima kasih atas waktu dan kesempatan ini Bu Nurban, dan kami tunggu kegiatan-kegiatan seperti ini diinisiasi oleh IGI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nah, insya Allah kami tunggu semoga pandemi cepat selesai. Kita tunggu Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Cabang Dinas, kehadirannya di Jakarta, karena akan saya hadiahkan kado-kado literasi dari Provinsi Aceh, sangat banyak Pak kado literasi dari kami. Dan semoga nanti buku-buku produksi dari guru Aceh dapat menjadi referensi Dinas Pendidikan untuk dibaca 15 menit di awal pembelajaran setiap hari di setiap sekolah. Ya Pak ya, kami menawarkan ada dua. Yang pertama ada buku e-book, yang kedua ada buku cetak. Jadi silakan, pilihan ada di tangan kita. Kemajuan ada di tangan kita. Dan pendidikan akan terus berjaya dengan orang-orang yang selalu berinovasi.
Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala hilaf. Sampai jumpa di acara program Sagu-Saku bersama Bintang minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Haki, orang tua dari Ananda Nabila Kusuma Zahra. Saya Syarif Al-Ghifari, ayah dari atau abi dari Ananda Mutiah Rodotul Jannah. Intan, anak saya Akila di sini baru masuk di kelas 7. Orang tua dari Anissa Diva Hartono. Dari anak saya Sanung, Atiasa Mama. Alhamdulillah setelah masuk di Aqil Islamic School, Ananda Nabila bacaan Qur'annya, tahsinnya semakin baik sekarang. Saya lihat cukup banyak kemajuan, terutama dari sisi adab, akhlak, kemudian motivasi bagi anak saya sendiri, bagi adik-adiknya sendiri, Pak, seperti itu. Sangat bahagia sekali karena insya Allah harapan saya sebagai orang tua akan tercapai, yaitu mempunyai anak yang penghafal Quran. Alhamdulillah untuk peningkatan akhlaknya luar biasa, ada peningkatan banyak sekali. Untuk adab ke orang tua, alhamdulillah ada peningkatan. Kami juga mengharap kepada teman-teman semua atau bapak ibu, ayah bunda untuk ikut menyekolahkan putrinya di sini karena saya lihat di sini pendidikannya sangat luar biasa. Untuk itu saya juga mengajak ayah bunda sekalian agar menyekolahkan anak-anaknya di Aqil Islamic School akan menjadi kunci-kunci surga bagi kita para orang tua. Dan yang paling spesial mungkin banyak pesantren-pesantren yang ditawarkan, namun di Aqil ini merupakan suasana sekolah cinta. Artinya mereka menerapkan disiplin namun tidak dengan paksaan ataupun dengan cara-cara yang strict, tetapi penuh dengan kecintaan yang membuat santri agar lebih menyadari apa yang mereka lakukan, sehingga itu tumbuh dari dalam dari hati mereka sendiri, dan insya Allah tidak dengan paksaan. Itu yang saya sukai dari Aqil. Untuk dunia pendidikan itu kita harus tepat dalam memilih, karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita, masa depan bukan hanya di dunia tapi ini di akhirat.